Ini Oppo Reno kok rasanya kayak flagship ya? Ini adalah Oppo Reno 15 Pro Max 5G, smartphone terbaru Oppo di awal tahun 2026. Walaupun diposisikan sebagai HP mid-range, tapi dia punya kelengkapan khas flagship. Lihat aja nih desainnya ya, premium dan flagship banget. Layarnya juga cakep nih, dengan ketebalan bezel cuma 1,15 mm, tipis banget. Kameranya bisa dibilang udah rasa flagship, pakai 200 megapiksel main camera, 50 megapiksel untuk kamera lainnya ya, dari ultrawide, tele, bahkan selfie-nya juga. Untuk semua kameranya bisa autofocus, semua kamera bisa rekam 4K 60. SoC juga kenceng, pakai MediaTek Dimensity 8450. OS-nya pakai ColorOS 16 yang mulus dan lancar. Menariknya lagi, dia udah punya fitur O+ Connect. Jadi dia bisa terhubung dengan mudah ke perangkat Apple. Jadi harusnya udah bro banget nih yang satu nih ya. Oke, langsung aja kita review Oppo Reno 15 Pro Max. Ya, Oppo Reno 15 Pro Max 5G ini adalah smartphone terbaru Oppo di awal tahun 2026. Reno series sendiri posisikan Oppo sebagai smartphone mid-range premium. Buat Reno 15 Pro Max sendiri, ini adalah penerus dari Reno 14 Pro yang udah dirilis beberapa bulan yang lalu. Kami juga sempat bikin video reviewnya. Kalau belum tahu atau kelewatan, waduh, pasti belum subscribe nih. Tahu dong harus ngapain? Nah, bicara tentang Oppo Reno 15 Pro Max sendiri, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kok Oppo Reno 15 Pro Max jadi penerusnya Reno 14 Pro? Itu karena sekarang positioning seri tertinggi dari Oppo Reno sudah berubah. Kalau dulu seri tertinggi itu Pro, sekarang yang tertinggi adalah Pro Max. Mungkin biar sama kayak bro-nya kali ya. Emang sehebat apa sih smartphone nih? Mari kita bahas mulai dari paket penjualannya. Di dalam paket penjualannya tentunya ada unit smartphone plus screen protector yang sudah terpasang. Kemudian ada chargernya. Ini adalah charger 80 watt Supervook. Lalu ada kabel USB-C, ada case transparan, dan ada SIM tray ejector beserta paket dokumen. Nah, untuk desain sama seperti dahulunya, smartphone satu ini masih mengusung desain flat dengan sudut yang melengkung. Kalau dilihat-lihat ya, desainnya udah jelas ya, inspirasinya dari yang mana ya. Nah, walaupun demikian, smartphone satu ini tetap terlihat premium dan terkesan elegan. Udah kelas flagship lah yang satu ini. Untuk pilihan warna ada dusk brown dan ada aura gold seperti yang kami uji kali ini. Dari segi material, back cover smartphone ini pakai kaca dan sisi framenya itu pakai metal. Ini memberikan kesan premium saat digenggam, sekaligus membantu penyebaran suhu yang jelas jadi lebih baik. Nah, untuk dimensinya, tingginya 161,26 mm, lebar 76,46 mm, ketebalannya di 7,65 mm. Untuk bobotnya, klaimnya Oppo itu ada di 205 gram. Nah, kalau kita timbang, kita dapatnya sih 210 gram ya. Nah, terkait proteksi, smartphone ini sudah punya sertifikasi IP66, IP68, dan IP69. Ini berarti smartphone ini sudah diuji ketahanannya terhadap debu, cipratan air, ditenggelamkan dalam air, hingga disemprot air bertekanan tinggi. Tapi jangan disengajain cemplongin atau disemprot air ya. IP rating di sini lebih untuk jaga-jaga lah kalau nggak sengaja kecebur dalam air atau kesemprot air gitu ya. Jadi ya jangan diajak berenang lah ya. Nah, sekarang kita lihat sisi smartphone ini. Di kanan kita lihat ada tombol power dan tombol volume up and down, serta ada 2 garis antena. Di atas ada mikrofon, infrared blaster, dan ada 2 garis antena. Di kiri ini hanya ada 2 garis antena aja. Di bawah ada SIM tray dual SIM tanpa dukungan micro SD tentunya. Lalu ada mikrofon dan 2 garis antena. Kemudian ada port USB-C dan grill speaker. Walaupun sepertinya dia cuma punya single speaker, smartphone ini sebenarnya punya 2 speaker ya. Speaker yang kedua itu menyatu dengan earpiece-nya. Untuk kualitas sendiri ini lebih cenderung ke mid dengan treble yang terbilang kuat. Bassnya udah lumayan terasa, tapi bukan yang super mendentum gitu ya. Separasi juga terbilang mencukupi, dan secara umum ini kualitas speakernya udah memadai untuk sebagian besar pengguna. Untuk volumenya, ini udah terbilang lantang. Selain itu, volume dari smartphone ini juga bisa ditingkatkan hingga 300%. Tapi sepertinya ini lebih ditujukan untuk teleponan atau video call ya. Kurang pas untuk dengerin lagu atau buat main game. Sekarang kita beralih ke sisi depannya. Ini adalah layar 6,78 inci AMOLED. Resolusinya 2772 x 1272 piksel. Bisa diturunkan ke Full HD Plus di menu setting kalau dibutuhkan. Refresh rate-nya itu adaptif dari 1 ke 120 Hz. Jadi kalau nggak ada aktivitas, refresh rate bisa turun ke 1 Hz. Kalau kita nonton konten dengan frame rate 30 fps, refresh rate-nya juga bisa turun ke 30 Hz. Nah, untuk brightness-nya, Oppo mengklaim kalau tingkat kecerdasan itu bisa mencapai 1800 nits di mode HBM dan 3600 nits untuk peak brightness. Nah, kalau kita uji penggunaan indoor itu brightness-nya maksimum bisa mencapai 600 nits. Untuk simulasi outdoor kita bisa mendapatkan 1210 nits. Udah lumayan mendekati. Nah, kita coba uji juga ya untuk peak brightness-nya. Hasilnya maksimum brightness yang bisa dicapai adalah di 2738 nits.
fps. Tinggi juga ya. Nah, di sini ada 3 mode warna yang disediakan. Ada standar, natural, dan vivid. Di mode standar, gamut coverage dan gamut volume diarahkan ke 100% sRGB. Begitu juga dengan di mode natural, gamut coverage dan gamut volumenya sama-sama diarahkan ke 100% sRGB. Kalau di mode vivid, nah baru tuh warna layar smartphone-nya dilepas ke 100% DCI-P3. Untuk always on tentunya tersedia dan ini benar-benar always on. Ini bukan yang 10 detikan. Nah, untuk bezel, Oppo menyebut kalau bezel layar smartphone ini cuma tebalnya tuh di 1,15 mm. Kalau dilihat sih, bezel dari smartphone ini udah terlihat tipis dan simetris di keempat sisinya. Nah, di balik layar ini terdapat optical in-display fingerprint sensor. Saat dicoba, sensornya bisa membaca sidik jari dengan cepat dan akurat. Oke, kita beralih ke bagian atas layar. Ini ada flagship level 50 megapixel ultra wide selfie kamera. Sensornya adalah JN5 berukuran 1/2,75 inci, bukannya f2.0. Ini ekuivalen dengan lensa 18 mm ya. Saat dicoba memang sudut pandangnya lebar ya, jadi asik nih buat selfie rame-rame. Lensanya ini yang pakai 5 elemen ya, 5P ya. Dan ini bisa autofocus. Perekaman videonya up to 4K 60. Nah, beralih ke bagian belakang. Nah, di sini ada 3 modul kamera yang terdiri dari 200 megapixel ultra clear main camera. Ini sensornya HP5, ukurannya lumayan besar nih, 1/1,56 inci, bukannya f1.8. Lensanya ini yang 6 elemen atau 6P. Autofocus tentunya ya. Udah ada OIS juga di sini dan perekaman video lagi-lagi up to 4K 60 fps. Lalu ada kamera ultrawide 50 megapiksel, bukannya f2.8, lensanya 6P lagi ya. Autofocus dan perekaman video up to 4K 60 fps. Lalu ada kamera telefoto 50 megapiksel lagi. Sensornya JN5. Ini ukurannya 1/2,75 inci, bukannya f2.8. Lensanya 4P di sini jadi 4 elemen ya, ada autofocusnya dan sudah dilengkapi dengan OIS juga. Perekaman videonya up to 4K 60 fps lagi. Ya, jadi semua kameranya bisa merekam video sampai 4K 60 fps. Mantap. Untuk fitur ekstra ada banyak ya, bisa dilihat aja di menu kameranya ini. Ya dibaca aja deh, ini ada banyak banget nih ya fitur-fiturnya ya. Kita lanjut ke spesifikasi utamanya. Untuk SoC, Dimensity 8450. Ini adalah SoC yang sama yang dipakai pendahulunya, yaitu Reno 14 Pro 5G. Tetap terhitung SoC yang kencang loh yang satu nih ya. Bahkan, Oppo mengklaim kalau smartphone ini bakal tetap mulus dan lancar hingga 6 tahun pemakaian. Oke, untuk RAM 12GB LPDDR5X, untuk storage 512GB UFS 3.1. Nah, di sini nggak ada opsi RAM dan storage yang lain ya. Untuk sensor ini lumayan lengkap, accelerometer, light sensor, proximity, magnetosensor, dan gyroskopnya hardware tentunya. Baterainya besar, 6500 mAh. Untuk chargingnya dia pakai 80 watt SuperVOOC ya. Untuk wireless chargingnya dia pakai 50 watt AirVOOC di sini. Bypass charging ini bisa ya, cukup aktifkan lewat menu settings atau lewat overlay dari game tools. Nah, untuk konektivitas tentunya dia udah 5G ya, 4G, 3G, 2G bisa juga semuanya. Dan dia punya dukungan untuk eSIM di sini. Wi-Fi-nya udah 6E atau 6E, Bluetooth-nya 5.4 dan kodeknya itu ada SPC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC juga ada. NFC tentunya ada dan USB OTG juga tersedia. Untuk display output bagaimana? Nah, sayangnya yang ini belum bisa. Oke, untuk fitur keamanan dia pakai in-display fingerprint scanner dan pakai face unlock. Untuk OS dia pakai ColorOS 16, basisnya tentunya Android 16. Untuk update-nya Oppo menjanjikan 5 kali update OS plus 6 tahun security update. Lumayan panjang ya, flagship banget ini rasanya. Menurut kami ColorOS 16 di smartphone ini memberikan pengalaman penggunaan yang terbilang mulus lancar baik untuk scrolling maupun untuk navigasi. Nah, untuk iklan kami nggak menjumpai iklan di aplikasi bawaan ya. Kalaupun ada itu biasanya bentuknya penawaran dari app market dalam bentuk notifikasi. Ya kalau notifikasi kan gampang ya, tinggal dinonaktifkan aja, mudah lah itu ya. Nah, untuk bloatware atau software-software tambahan ini masih tergolong sedikit di sini dan sebagian besar bisa di-uninstall dengan mudah. Kemudian di sini ada berbagai fitur AI juga yang disematkan ya. Ada AI Call Summary, ini bisa membantu perekaman atau merangkum percakapan saat telepon. Lalu ada AI Call Translation, ini bisa digunakan untuk menerjemahkan percakapan bahasa asing secara otomatis. Ada AI Voice Scribe. Kita bisa pakai ini untuk menampilkan real-time subtitle ketika sedang video call maupun lagi meeting online. Ada juga AI Recording. Ini bisa dipakai untuk mentranscribe hasil rekaman audio di smartphone. Kemudian tentunya ada beberapa fitur AI lainnya ya, seperti AI Search, AI Writer, dan lain sebagainya. Terdapat juga beragam fitur AI di aplikasi galeri bawaan, seperti misalnya AI Portrait Glow. Ini bisa bantu perbaiki hasil foto portrait kita yang mungkin underexposed
atau overexpose. Kemudian ada AI motion photo. Fitur ini bakal merekam momen singkat sebelum dan sesudah foto diambil. Lalu ada foto pop out. Ini bikin foto collage ya. Jadi lebih estetik nih seperti ini nih ya. Lalu ada motion collage. Ini memungkinkan kita membuat foto collage dari foto AI motion photo yang nanti hasil bisa dibikin pop out juga seperti ini. Kemudian ada AI motion slow mo. Nah, ini bikin hasil motion foto kita jadi slow motion seperti ini ya. Selain itu ada juga beberapa fitur AI editor lainnya seperti AI eraser, AI perfect shot, AI unblur dan lain sebagainya. Ada satu fitur AI lagi nih di Color OS versi terbaru, yaitu AI Mind Space. Singkatnya, ini adalah semacam ruang khusus untuk menyimpan dan mengelola informasi yang muncul di layar kita seperti artikel, foto dan lain sebagainya. Cara pakainya mudah juga ya. Cukup usap 3 jari di artikel atau foto seperti ini. Nanti sistem AI Mind Space bakal mempelajari apa yang sedang tampil di layar. Lalu Mindspace bakal memberikan rangkuman dari informasi yang kita ambil. Menariknya, ini bisa dihubungkan ke Gemini ya. Contohnya nih, kita mau bikin itinerary untuk jalan-jalan ke Jogja misalnya. Kita bisa tuh menyimpan banyak referensi tempat wisata atau tempat makan di Jogja ke AI Mindspace. Bisa dalam bentuk artikel, foto, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita bisa minta Gemini untuk membuat itinerary lengkap berdasarkan informasi yang tersimpan di AI Mindspace. Nah, dibuatin tuh itinerary lengkap dari informasi yang kita kumpulkan tadi. Nah, kemudian ada satu fitur lagi nih yang jadi nilai jual Oppo di smartphone ini, yaitu O+ Connect. Dengan fitur ini, smartphone yang satu ini bisa terhubung ke perangkat lain termasuk device dari Apple. Caranya cukup install aplikasi O+ Connect di PC Windows, iPhone, iPad atau di Mac ya. Setelah itu, smartphone sudah bisa terhubung dan berbagi file dengan lebih mudah. Oke, sekarang kita lihat performance-nya. Di sini terdapat opsi high performance mode yang bisa diaktifkan di menu setting ya. Nah, kita langsung benchmark aja. Untuk Antutu 10 kita dapat 1,6 jutaan. Mantap ya. Performance mode bisa memberikan skor sedikit lebih tinggi tapi nggak terlalu signifikan di sini. Lalu untuk Antutu 11 2,1 jutaan. Apapun mode performa yang digunakan, hasilnya tetap mirip-mirip aja di sini. Kemudian untuk Geekbench 6, single core di 1641, multi-core di 6458. Ini rasa flagship banget. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1 grafik skornya ada 21.805. Untuk 3D Mark Solar Bay untuk ray tracing ya, kita bisa dapat 25 fps. Kemudian 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 10.922, lowest score di 6.802. Jadi stability-nya ada di 62,3%. Nah, sekarang kalau kita kipasin, base score-nya jadi 10.930 dan lowest score-nya di 10.890. Wow, begitu dikipasin, stability-nya naik ke 99,6%. Wah, responsif banget ya. Oke, sekarang kita lihat aja. Kalau uji benchmark udah, sekarang kita cek untuk gamingnya seperti apa. Biar performanya maksimal, kita aktifkan dulu high performance mode di mode settings, lalu aktifkan pro gamer mode di overlay game tools. Kita mulai dari Subway Surfer. Saat kita coba, frame rate game ini nyangkut di 60 fps sayangnya. Ini terjadi karena refresh rate layarnya juga nyangkut di 60 Hz saja. Solusinya gimana? Atur aja refresh rate game ini secara manual lewat menu setting. Setelah itu baru kita bisa nikmati game ini dengan frame rate di 120 fps. Jadi bisa kok. Lanjut untuk Mobile Legends. Kita coba setting mentok kanan dengan frame rate di ultra. Saat dicoba, game ini jalan mulus lancar di 120 fps. Baik saat jalan-jalan maupun lagi battle. Buat push rank udah mantep banget yang satu ini ya. Lanjut ke PUBG Mobile. Nah, di setting grafiknya itu smooth, opsi frame rate yang terbuka itu sampai ultra extreme atau 120 fps. Kita coba satu match, hasilnya frame rate bisa bertahankan di atas 100 fps. Kemudian untuk gyro aiming ini mulus lancar nih ya, nggak ada masalah di sini ya, namanya juga gyroscope-nya pakai hardware ya. Lanjut ke Genshin Impact, kita langsung setting di highest 60 fps. Kita coba tanpa kipas dan frame rate yang didapatkan adalah mulus lancar di 60 fps. Dan ini bisa dipertahankan selama 30 menit ya. Setelah 30 menit dimainkan, suhu tertinggi di bodi belakang ada di kisaran bukan 40, tapi cuma 36 derajat Celcius. Tepatnya ini pun di dekat modul kamera. Untuk area lainnya cuma 30-33 derajat Celcius. Sedangkan di sisi depan, titik terpanas ada di sisi atas layar dengan suhu tertinggi cuma 38 derajat Celcius. Buat area lainnya itu ada di kisaran 35-37 derajat Celcius. Ini tergolong adem banget ya. Dengan performa yang ditawarkan ini, bahkan tanpa kipas, dia sudah langsung masuk dalam kategori S+.
Nah sekarang kita coba pakai Wuthering Waves. Setting grafiknya kita atur ke quality frame rate 60. Kita coba jalan-jalan. Di menit awal frame rate-nya fluktuatif ya, di 40-60 fps. Setelah 10 menit dimainkan, frame rate mulai dilimit ke 40-an fps. Sepertinya Oppo memilih menahan performanya supaya suhu bodinya itu nggak berlebihan di situ. Kalau kita ukur memang ternyata masih cukup aman ya. Titik terpanasnya ada hanya di 41 derajat Celcius baik sisi depan maupun sisi belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Reno 15 Pro Max. Jadi kita langsung aja lihat kameranya seperti apa. Nah, untuk pengujian kali ini kita akan kerjakan berdua. Sampel-sampelnya akan diambil sama Robin ya. Tapi kali ini pembahasannya masih sama saya. Oke, langsung aja kita mulai. Seperti biasa yang kita mau cari tahu dulu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang lagi kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan ini ada fitur apa nih di kiri atas ini nih? Oh, sound focus ya. Ini harusnya bisa untuk ngurangin noise di sekitar ya. Coba lu ngomong. Halo Halo gitu. Gimana? Ya. Noise-nya kedengeran nggak? Atau suara dia jadi noise gitu yang dihilangin? Kayak di mute ya. Kayak di mute. Disukan. Oke, ini sound fokusnya nyala. Ini sound fokusnya on. Teman-teman bisa dengar bedanya nggak? Oke, selanjutnya kita bahas kamera selfie-nya. Untuk kualitas video kamera selfie-nya seperti ini ya, hasilnya sudah tergolong mantap menurut kami. Apalagi resolusi maksimalnya bisa sampai 4K 60 fps. Cakep nih. Selain itu, sudut pandangnya juga lebar banget ya. Cocok nih untuk foto atau video selfie rame-rame. Lanjut ke bagian dynamic range-nya, ada sedikit SKB di sini ya. Di frame rate 60 fps, kita bisa lihat langit tuh terlihat lebih overexpose ya, ketimbang di opsi frame rate 30 fps. Jadi urusan dynamic range memang optimali di 30 fps untuk kamera selfie-nya. Meskipun begitu, baik di 60 atau 30 fps, area wajah masih bisa terlihat terang dengan detail yang bagus ya. Menariknya kamera selfie ini juga autofocus dan autofokusnya lancar, cepat dan juga akurat. Dari segi stabilizer juga sudah terbilang mulus, bahkan ketika dibawa jalan cepat seperti ini pun videonya masih rapi hitungannya. Udah fleksibel banget lah kamera selfie-nya ini. Sekarang kita beralih ke kamera utamanya. Dari segi kualitas gambarnya sih udah mantep banget lah ini. Udah layak dibilang kelas flagship. Detailnya tinggi, ketajamannya pas, skin tone juga cukup mendekati warna aslinya. Di opsi resolusi manapun, warna dan detailnya tetap konsisten. Lanjut ke dynamic range-nya, di frame rate 30 fps hasilnya udah oke banget. Kalau di frame rate 60 fps, area wajah agak sedikit gelap nih. Tapi secara umum, gambarnya masih tergolong bagus banget. Ini berlaku untuk semua opsi resolusi ya. Buat autofocus, kamera utamanya seperti ini, nggak perlu ditanya lah kalau ini. Udah lancar, cepat, akurat, nggak ada masalah. Berikutnya kita cek kemampuan stabilizernya. Saat kita tes di 30 fps, efek jitternya kalau kita perhatikan banget nih, sebetulnya masih sedikit terlihat ya. Kalau mau lebih stabil, bisa diatur frame rate-nya ke 60 fps. Videonya bisa jadi lebih rapi. Sekarang kita ke kamera ultrawide-nya. Di kondisi terang, hasilnya udah bagus banget ya. Nggak kelihatan jomplang sama kamera utamanya. Bahkan ultrawide-nya ini sudah support 4K 60 fps. Bisa dilihat ya, kualitasnya bagus banget. Detailnya mantap dengan karakter warna yang bagus juga. Di bagian dynamic range, area highlight terjaga dengan baik, namun area gelap seperti masih kurang terangkat dikit nih. Tapi ini masih terbilang wajar lah. Kita sudah tes di berbagai resolusi dan frame rate dan hasilnya mirip-mirip aja seperti ini. Dari segi autofocus ultrawide-nya juga aman ya, responnya terbilang cepat dan akurat. Dan menariknya dengan ultrawide autofocus ini otomatis bisa membuatnya jadi kamera makro juga. Dari segi stabilizer sudah cukup rapi di sini. Memang sih kalau diperhatikan banget masih ada kedutan sedikit, apalagi kalau dibawa jalan yang cepat. Tapi overall masih tergolong oke lah gambarnya. Sekarang kita ke kamera telefoto 3,5 kali zoom-nya. Di kondisi terang hasilnya udah bagus banget. Soal detail warna juga nggak ada masalah di sini. Dynamic range ini udah bagus, area gelap dan terang masih bisa ditangkap dengan cukup baik. Menariknya, tidak ada perubahan baik di frame rate 30 maupun 60 fps. Dynamic range-nya konsisten. Dari segi autofocus, kamera telenya juga sudah cukup lancar, nggak ada masalah. Cuman memang yang perlu diperhatikan adalah jarak fokusnya nggak bisa deket-deket banget ya, karena ini bukan tele makro hitungannya. Sekarang kita bahas multi kamera experience-nya. Ini menurut kami sih keren ya. Lihat aja deh, perpindahan antar kameranya smooth banget. Bahkan di 4K 60 fps pun perpindahannya tetap mulus dan stabil. Meskipun begitu, ada sedikit catatan nih. Ketika kita lagi vlogging sambil ngomong, terus kita switch dari kamera belakang ke kamera selfie, atau sebaliknya, suara kita jadi kepotong nih saat transisi. Oke, ini kita coba kalau misalnya kita ganti lensa, kita coba, nah sambil ngobrol ya. Jadi kita coba ganti lensa selfie ke kamera utamanya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, bisa dilihat ya kalau misalnya kita seperti ini, hasilnya audionya bakal kepotong gitu. Jadi itu sedikit detailnya kita mau ganti lensa saat merekam seperti itu ya. Ya, tapi ini masih jadi hal yang bisa sangat dimaklumi lah. Solusinya gampang kok. Kita jeda dulu ngobrolnya saat berpindah kamera dari kamera belakang ke kamera selfie. Lalu terkait konsistensi warna,
kita juga bisa lihat di sini kalau saat pindah kamera seperti ini pergeseran warnanya tuh sangat minim ya. Selama di pencahayaan outdoor seperti ini. Saat kita pindah ke dalam ruangan, ternyata kami masih mendapati warna kamera ultrawide, kamera utama, dan tele. Ada pergeseran warna di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian low light. Untuk kamera selfie-nya, hasilnya masih bagus banget ya. Gambarnya terang dengan detail yang masih oke banget. Ini sih udah bukan kelas mid-range lagi lah selfie-nya. Tapi kalau kita atur di frame rate 60 fps, gambar jadi sedikit agak gelap dan noise sedikit bermunculan. Overall gambar cenderung soft, tapi nggak sampai level burik kok. Ini masih layak dipakai banget. Untuk urusan stabilisasi, frame rate 30 fps, kita masih bisa merasakan ada sedikit jitter di sini. Tapi kalau di opsi frame rate 60 fps, videonya jadi lebih rapi. Lanjut ke kamera utamanya. Di frame rate 30 fps, hasilnya terang banget, detailnya juga oke, nggak ada masalah. Kalau di frame rate 60 fps, gambarnya sedikit lebih gelap aja. Meskipun begitu, detail tetap terjaga dan noise juga aman. Dari segi stabilizer, sama seperti kamera selfie, saat merekam di 30 fps, efek jitternya masih cukup terasa di sini. Kalau di 60 fps, efek jitternya bisa sedikit diredam dan videonya terlihat lebih rapi. Sekarang kita ke kamera ultrawide-nya. Di frame rate 30 fps, gambar masih terlihat terang dengan detail yang oke. Tapi kalau di frame rate 60 fps, gambar jadi terlihat gelap, detail juga sudah mulai menurun, serta skin tone agak sedikit kehijauan di sini. Jadi untuk ultrawide low light, menurut kami masih optimal di 30 fps. Kalau mau pakai 60 fps, pastikan di tempat yang cahayanya lebih banyak. Dari segi stabilizer, ultrawide-nya mirip-mirip ya seperti kamera yang lainnya. Di 30 fps, efek jitternya lumayan terlihat. Solusinya atur aja ke 60 fps. Kalau di 60 fps, hasil videonya bisa lebih rapi. Nah, beralih ke kamera telenya nih. Kami menemukan masalah umum yang sering dijumpai. Saat kita switch ke kamera tele, telah diperhatikan lagi, ternyata ini kameranya lebih sering ngezoom pakai digital zoom dari kamera utamanya. Bukan optical telenya yang dipakai. Kalau kita mau kunci kameranya saat low light, kita bisa pakai fitur yang namanya lock lens di menu setting kameranya. Tapi kalau kita aktifkan fitur ini, kita nggak bisa switching antar kamera saat merekam video. Jadi ini belum jadi solusi yang optimal sebetulnya. Nah, setelah nyalain lock lens ini, kita baru bisa lihat kualitas kamera telenya yang benar seperti apa sih. Nah, di frame rate 30 fps, gambar terlihat terang ya. Dari segi detail agak soft dengan noise yang lumayan kentara di sini. Kalau di frame rate 60 fps, gambar terlihat jauh lebih gelap sih. Ini terjadi di semua opsi resolusi ya, mau Full HD 60 atau 4K 60, gambarnya memang jadi lebih gelap. Nah, di sini kita juga mau bandingin hasil kamera telefoto yang optical dengan digital zoom dari kamera utamanya. Ini jarak zoomnya sama-sama di 3,5 kali. Terlihat ya, kalau di frame rate 30 fps, hasil telefoto bisa hasilkan video yang lebih bersih. Cuman memang di kamera utama yang digital zoom ini, gambarnya bisa sedikit lebih terang. Kalau di frame rate 60 fps, telefoto optikalnya terlihat gelap ya, gelap banget bahkan. Sedangkan kalau pakai digital zoom dari kamera utamanya, di 60 fps gambarnya masih lebih terang. Ini sebabnya sistem kameranya lebih memilih digital zoom dari kamera utamanya, karena mungkin Oppo menilai sebagian besar orang yang penting gambarnya terang, ketimbang lebih bersih. Ini memang sedikit SKB yang perlu dipelajari sih. Semoga Oppo bisa kasih opsi untuk mematikan adaptif telefotonya, supaya pengalaman kameranya bisa kita atur sesuai kebutuhan. Lanjut ke fotografi, kami nggak ada komplain sih kalau soal foto ya. Ini sudah kelas flagship lah. Processingnya cepet, hasil fotonya juga mantep. Untuk konsistensi warna antar kameranya juga sudah oke. Overall di kondisi pencahayaan cukup sih udah sangat bagus lah hasil fotonya. Nah, kalau di low light, kita mesti perhatikan kalau auto night mode-nya tuh otomatis aktif. Jadi pastikan tangan kita lebih stabil saat mengambil foto. Kalau misalnya nggak mau pakai night mode juga bisa kok, bisa dimatiin fiturnya. Yang jelas di low light sekalipun kameranya masih bisa diandalkan ya. Untuk mayoritas pengguna, terutama pengguna awam, kameranya ini termasuk yang sangat mudah dipakai ya. Tinggal point and shoot aja beres kok hasilnya. Bener-bener rasa smartphone flagship lah ini. Lalu untuk fitur ekstra ada beberapa yang kita cobain. Yang pertama ada slow motion. Di sini kita cobain yang 720p 960 fps. Di sini kita hanya bisa merekam video slow-mo untuk beberapa detik aja ya. Untuk hasilnya sendiri sudah terbilang oke lah. Lalu kita juga coba di 1080p 120 fps. Kalau ini hasilnya masih bagus ya. Nggak ada masalah di sini karena nggak pakai interpolasi juga. Berikutnya ada mode Pro. Di sini kita bisa pakai kamera utama, ultra wide dan telefotonya. Untuk selfie masih belum bisa di sini. Di sini kita bisa atur ISO dari 50 sampai 3200 serta shutter speed dari 1/8000 hingga 30 detik. Selanjutnya ada mode film atau Pro Video Mode. Sama seperti mode Pro, kita bisa pakai fitur ini di semua kamera belakang kecuali kamera selfie-nya. Nah, sayangnya di mode film ini kita nggak bisa ngatur aspek rasio ya. Mungkin karena judulnya udah film. Jadi aspek rasionya tuh udah terlalu panjang. Kita nggak bisa pakai 16:9. Anehnya kalau di Find X9 series bisa tuh. Pro Video 16:9. Di sini sayangnya belum bisa. Selain itu catatan berikutnya adalah resolusi videonya tuh terkunci di 1080p 30 fps aja di sini. Nggak ketinggalan, smartphone ini juga sudah mendukung portrait video
atau video yang bokeh-bokeh nih. Aperture-nya bisa kita atur dari f1.4 sampai f16. Di sini ada sedikit catatan, kita tidak bisa mengatur aperture saat merekam video. Setidaknya kita bisa atur titik fokus saat merekam videonya. Selain itu, resolusi maksimalnya juga 1080p 30fps aja ya untuk fitur ini. Berikutnya kita juga cobain dual view video. Terdapat beberapa layout yang bisa dipilih. Dan untuk resolusi di sini mentoknya di 1080p 30fps saja. Belum bisa 4K di sini. Oke, kalau melihat kemampuan kameranya sih udah berasa kan ya kayak smartphone flagship. Padahal ini Reno loh. Tapi memang ini bukan kemampuan kamera yang sempurna. Masih ada beberapa hal menurut kami yang perlu ditingkatkan lagi. Konsistensi warna overall sih sudah cukup bagus ya. Tapi menurut kami ada beberapa bagian kecil yang bisa dimatangkan lagi. Lalu, kualitas dynamic range video di kamera selfie-nya masih bisa ditingkatkan lagi harusnya. Lalu sedikit berharap kalau fitur slow motion bisa dipakai selain di kamera utamanya. Untuk saat ini ultrawide dan telenya belum bisa. Kemudian stabilizer video di 30 fps semoga bisa ditingkatkan lagi. Lalu sedikit berharap juga di mode portrait photo, Oppo bisa menyematkan opsi aspek rasio 16:9. Entah kenapa saat ini belum bisa ya. Padahal ini harusnya fitur basic dan di Find X9 series udah bisa kok. Nah, untuk saat ini 16:9 di Oppo Reno 15 Pro Max ini baru bisa di mode foto normalnya aja. Lalu mungkin akan ada yang protes kok belum bisa 8K. Nah, masalahnya ya, Find X9 series saja belum bisa 8K. Mungkin karena belum banyak yang butuh kali ya. Coba deh, kalau banyak dari kalian yang butuh 8K, komen aja. Siapa tahu Oppo bisa mempertimbangkan untuk generasi berikutnya. Selebihnya menurut kami, ini kamera yang bagus sih. Kami suka dengan kemampuan kamera smartphone ini. Semua kameranya fungsional dengan resolusi yang besar. Dan ini nggak cuma sekedar angka doang ya, hasil foto dan videonya itu sudah sangat mumpuni untuk berbagai kondisi. Mau kondisi terang, mau kondisi low light, hasil jepretannya udah bisa diandalkan lah. Selain itu, semua kameranya bisa autofocus dan bisa merekam 4K 60fps untuk semua kameranya ya, nggak pakai tapi. Lalu pengalaman pindah-pindah kamera saat merekam videonya terasa mulus banget. Ya intinya ini seperti saya bilang, kamera Oppo Reno 15 Pro Max ini serasa pakai kamera flagship lah. Jadi jika kalian tertarik sama smartphone ini, terutama di kameranya, tinggal pelajari aja kelebihan dan keterbatasan yang ada. Pastikan aja itu semua sudah sesuai dengan kebutuhan kalian atau belum. Sekian pengujian kameranya Oppo Reno 15 Pro Max. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, kameranya udah, sekarang kita lanjut lagi ke pengujian daya tahan baterainya ya. Ini baterainya 6500 mAh ya nih ya. Dan kita tes pakai YouTube Offline Video Playback, resolusi 1080p non HDR. Dan baterai baru habis setelah hampir 35 jam. Tepatnya 34 jam 53 menit. Lama ya. Untuk YouTube streaming selama 1 jam baterai berkurang hanya 5%. Mainan TikTok selama 1 jam baterai berkurang hanya 5% juga. Untuk main Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps, baterai berkurang 12%. Jadi HP ini tergolong irit ya. Untuk performanya ini luar biasa. Nah, sekarang kita coba chargingnya. Kalau kita pakai charger bawaan, untuk mencapai 50% butuh 24 menit. Sementara itu dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 55 menit. Nah, mengingat kapasitas baterainya bukan 5000 mAh, ini 6500 mAh. Jadi, untuk dapat di bawah 1 jam itu udah kenceng banget sebetulnya ya. Lanjut untuk Netflix. Wi-Fi-nya udah L1, bisa streaming sampai resolusi Full HD serta supportnya udah sampai HDR10+ dan AV1 juga ada. Untuk YouTube dia streaming sampai 4K 60 dan support HDR. Untuk haptic feedback ini udah kelas flagship. Getarannya udah nyaman lah di sini ya. Buat ngetik-ngetik udah enak banget. Wi-Fi sharing tersedia juga. Cukup aktifkan menu personal hotspot saat smartphone terhubung ke jaringan Wi-Fi. Oke, untuk harganya Oppo Reno 15 Pro Max 5G untuk varian 12GB 512GB ini dipasarkan di harga kisaran 12.999.000 untuk harga first sale-nya, dan untuk SRP-nya itu dari 13.999.000. Untuk info lebih lanjut langsung cek aja ke kolom deskripsi, oke? Oh ya, untuk pembelian di tanggal 23 Januari sampai 31 Januari 2026 kita akan mendapatkan total 8 benefit sekaligus. Kita dapat garansi 2 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Lalu ada proteksi layar pecah selama 1 tahun. Ada eksklusif hotline. Ada free send-in repair service. Lalu ada refresh service atau gratis penggantian screen protector beberapa kali dalam 1 tahun ya. Lalu ada care and reach. Jadi pengguna Reno 15 series akan mendapatkan beberapa benefit ekstra saat servis di Oppo Service Center. Kemudian ada penggantian unit selama 7 hari apabila terjadi kerusakan. Kemudian kalau dalam 7 hari setelah pembelian ada kerusakan, Oppo akan melakukan penggantian unit ya. Lalu smartphone cadangan itu juga ada dan gratis selama proses perbaikan di service center resmi Oppo. Mantap kan? Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, kami sedikit berharap harga smartphone ini bisa sedikit di bawah SRP ya. Karena di harga segini kita udah bisa dapetin smartphone dengan SoC seri flagship. Bahkan ini harganya udah mepet dengan Find X9 polos. Yang pada saat video ini dibuat harganya ada di kisaran 14,9 juta. Walaupun di X9 storage-nya sih 256 GB ya. Tapi statusnya tetap itu kan seri Find. Jadi harusnya itu terhitung flagship sejati ya. Kemudian, masih ada beberapa keterbatasan teknis pada kameranya. Perhatikan saja penting atau tidak untuk kalian ya. Lalu USB-C-nya masih versi 2, jadi ini belum support display output. Lalu performa saat main Wuthering Wave itu agak ketahan di sini. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya, yang penting kan adem ya. Dan ya bukan 20 fps juga jalannya kan. Nah, dari sisi menariknya, pengalaman pakainya memang udah sekelas flagship beneran. Layar AMOLED dengan bezel tipis yang simetris bikin dia enak banget untuk dilihat. Semua kamera udah autofocus, ini flagship banget. Semua kamera bisa 4K 60, itu udah flagship banget. Dia punya kamera selfie yang ultra wide, nah ini spesial ya. Lalu RAM dan storage-nya udah langsung besar aja. Baterai, awet sih ini ya. Dan ini menarik, dia bisa terhubung ke perangkat-perangkat Apple, bahkan fitur AI berlimpah juga. Infrared Buster ada. IP ratingnya ada 3, IP66, IP68, IP69. Jadi intinya lengkap lah proteksinya ya. Paket penjualan juga lengkap termasuk screen protector, case hingga charger itu masih ada dalam boxnya. OS juga langsung start dari Android 16 dan ada jaminan 5 kali update Android. 5 kali tapi dari 16 bukan dari 15 ya. Plus ada 6 tahun security update. Nah, jadi pertanyaannya, smartphone ini cocoknya untuk siapa? Nah, rasanya ini bakal cocok buat siapapun yang mencari smartphone dengan pengalaman pakai khas flagshipnya Oppo, tapi budgetnya belum kesampaian untuk beli yang seri Find atau yang Find X9 terutama ya. Banyak faktor yang membuatnya terasa seperti smartphone flagship, seperti performa kencang, kamera yang mantap, rekam video 4K sisi semua kamera, serta fitur-fitur yang berlimpah ruah. Dan jangan lupa, servisnya juga ya, layanan purna jualnya luar biasa. Terlebih lagi, ColorOS di smartphone ini juga sudah memberikan pengalaman penggunaan yang mulus dan lancar. Nah, buat pengguna Reno 14 Pro 5G, apakah perlu upgrade ke sini? Kayaknya sih. Kami merasa ini masih belum pas ya buat upgrade ke sini ya. Smartphone ini rasanya lebih pas untuk yang ingin upgrade dari Reno 13 5G atau bahkan Reno 12 5G ya. Atau akan cocok juga buat kalian yang sebelumnya pengguna smartphone yang non Oppo dan ingin merasakan pengalaman penggunaan ColorOS yang mulus lancar dengan fitur yang segudang. Nah, itu juga cocok tuh ya. Yang jelas smartphone ini keren dan selama budgetnya memang masih masuk untuk kalian, smartphone ini memang sangat layak untuk dipertimbangkan.